Brand Talk 103. Brand adalah persepsi. Seperti biasa, dari Iban ini ada Mas Aris Adinata yang sudah siap untuk berbagi. Brand adalah persepsi. Benar begitu, Mas? Iya. Benar. Benarnya seperti apa? Kenapa dibilang persepsi? Jadi gini, selama ini kan sebagian masih menganggap brand itu hanya sebatas logo, brand hanya sebatas kemasan dan sebagainya. Jadi gini, orang ketika mendengar sebuah nama tentu akan menimbulkan sebuah persepsi gitu kan. Jadi persepsi tentang nama dan makna kayak gitu. Okay. Jadi apa sih ketika kita mendengar, contoh saya menyebutkan Solo Pos FM gitu kan, persepsinya apa gitu kan? Radio hiburan, radio berita atau radio apa gitu kan. Jadi kan ada persepsi yang timbul ketika seseorang mengucapkan, mendengarkan kayak gitu. Ketika seseorang mendengarkan, mengucapkan itu, di sana kan ada perjalanan sebenarnya, ada experience sebelumnya sebenarnya. Jadi ketika orang pertama kali mendengar, menyebut, berinteraksi dengan Solo Pos FM misalnya, ketika pertama kali itu belum bisa disebut atau dikatakan dia punya pengalaman atau punya persepsi tentang Solo Pos FM gitu kan. Nah, ketika interaksi selanjutnya baru dia akan mendapatkan experience, pengalaman dan sebagainya, akhirnya membentuk sebuah persepsi, membentuk branding Solo Pos. Oh, ternyata Solo Pos adalah radio berita kayak gitu dan sebagainya. Jadi misalkan katakanlah yang paling gampang, kalau yang sudah sangat terkenal itu adalah misalkan odol. Ya. Kita nyebutin satu produk. Ya. Terus sampo. Ya. Pasti. Terus kalau sabun pasti gitu ya. Air mineral. Ini pasti nyebutnya satu brand. Ini apa yang dimaksud seperti itu? Ya. Jadi ketika kita menyebutkan sebuah merek gitu kan, langsung timbul sebuah persepsi di otak konsumen. Jadi ketika kita menyebutkan merek salah satu di kategori kuliner gitu, atau di kategori fashion, atau di kategori peralatan rumah tangga dan sebagainya. Oh, ketika kita menyebutkan merek ini, maka persepsi itu akan muncul. Apakah itu kualitasnya, apakah itu pelayanannya, apakah itu desainnya yang menarik, apakah bukan cuma produknya aja yang keinget, tapi segala sesuatu yang nempel di otak konsumennya. Iya, jadi gini, brand itu kan bukan sekedar logo, tadi saya sampaikan di sana. Jadi baik itu interaksi dengan konsumennya, kemudian ketika menyentuh, ketika merasakan, ketika mendengar, ketika melihat, itu akan terbentuk sebuah brand kayak gitu ya. Jadi ketika konsumen mendapatkannya, ketika konsumen membeli produk tersebut, ketika dilayani, ketika produk itu dikirim kok kemasannya jelek sih, nggak rapi sih dan sebagainya, itu kan terbentuk brand dari merek tersebut kayak gitu. Nih, ini berarti untuk membuat sebuah brand, mungkin kalau yang tipikal UMKM ini belum begitu banyak yang menyadari brand dan lain sebagainya gitu ya. Mereka lebih masih bertahan untuk kehidupan sehari-hari misalnya. Bagaimana bisa berlangsung bisa. Jadi gini, kan harus kita bedakan. Ada marketing, ada selling, ada branding kayak gitu kan. Jadi branding itu bisa dikatakan beyond on marketing dan selling. Tapi bukan berarti branding di atas marketing dan selling loh ya. Jadi bukan berarti ketika memulai usaha tanpa harus sebuah branding. Tapi ketika kita mengonsep sebuah bisnis, salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuka sebuah bisnis, kan kita butuh darah nih. Darahnya kan sales tuh. Marketing. Bagaimana kita genjot marketing kita menggenjot selling kita agar biar laku, biar bisnis kita biar sustain gitu kan. Tapi bukan berarti kita tak melupakan atau tidak menggunakan branding. Penggunaan nama, penggunaan logo, kemasan itu kan juga bagian dari branding gitu kan. Tetapi mungkin di fase-fase awal kita ngejar sell dulu nih, penjualan dulu nih, kita ngejar marketing dulu nih, agar usaha yang kita jalankan ini bertumbuh dengan baik. Meskipun dalam catatannya tadi ya, tetap branding tetap dijalankan. Karena di awal kan kita memutuskan nih, kemasan kita pakai warna apa nih, merah, hijau, logonya gimana, kemasannya gimana, apakah plastik, aluminium foil, apakah kertas, atau bagaimana. Ini kan bagian dari branding juga yang dipikirkan. Meskipun nanti ketika proses perjalanan ada rebranding gitu ya. Ketika sudah berkembang besar, mungkin ada
peremajaan logo misalnya gitu, atau biasanya per 10 tahun biasanya. Ini kalau beberapa yang sudah ini kan hakinya kan 10 tahun nih Mas kayaknya ya. Ya kalau hak merek sih 10 tahun 10 ya. tahun ya. Ya. Jadi bisa apa namanya, rebranding itu kan apa ya, bisa dikatakan tergantung situasi dan kondisi yang ada nih di pasar nih gitu kan. Kayaknya kok brand yang kita lakukan, branding yang kita lakukan saat ini mungkin kok tidak apa ya, sudah tidak sesuai, perilaku konsumen sudah berbeda nih gitu kan. Nah, maka kita harus branding bagaimana nih gitu kan. Tetapi tidak melupakan akar dari visi dari brand kita gitu kan. Ini strategi saja gitu, taktis untuk brand strateginya saja. Nah, tentunya yang namanya brand, kemudian apa istilah persepsi kepada si produk ini ataupun sebuah merek ini pasti dibentuknya tidak serta-merta setahun 2 tahun dong. Iya. Karena mungkin kalau usahanya jalan berapa tahun nih, 2 tahun ini masih rentan kukut nih nah. Jadi gini, belum sampai menempel di kepala gitu loh. Iya. Jadi gini, teman-teman ketika ini bahasa di bankable atau tidak itu ada syarat minimalnya itu harus sudah melewati 3 tahun gitu kan. Ini kan standar di bank ya. Kalau mengajukan usaha, modal usaha itu pasti yang ditanyakan apakah usaha ini sudah melewati usia 3 tahun. Berarti standar ini kalau masih di bawah 3 tahun ini kan masih dipertanyakan nih gitu usaha ini. Konsistensinya ya, konsisten jalan nggak nih usaha nih, hidup nggak nih bisnisnya gitu. Nah, sama ketika kita membangun sebuah brand itu kan butuh waktu, tidak bisa instan gitu kan. Kita membuat mie instan saja juga butuh proses gitu ya. Harus membuka gunting, masak dan sebagainya, nggak bisa langsung makan gitu kan. Jadi semua kan butuh proses. Bagaimana brand kita bisa dikenal, brand awareness-nya, bagaimana apa namanya, orang tahu keberadaan brand kita, orang merasakan, punya experience, kemudian bagaimana mereka menjadi pelanggan kita. Itu kan butuh waktu. Tidak serta-merta langsung. Ya, musuh terbesar dalam membangun brand adalah berpikir secara instan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh jadi udahlah itu nanti akan berjalan dengan sendirinya kalau kita bisa bertahan lama gitu. Jadi gini, jadi kayak ada yang masalah brand seperti ini nih kayaknya ya udahlah jalan ini dulu, nanti kalau sudah lama pasti akan lama-lama juga dikenal gitu. Ya, jadi gini, kita kan berangkat dari mana dulu nih. Memang sebagian besar UKM itu kan mereka di awal tidak mengkonsep brand mereka ya. Mereka tidak tidak menyusun itu. Tapi sebenarnya yang dilakukan ya lama-lama akan terbentuk sebuah brand juga buat mereka. Jadi contoh ini, kita punya warung yang delik di tengah kampung. Akhirnya brandnya adalah warung delik gitu kan. Secara langsung itu menjadi sebuah brand juga gitu kan. Atau ketika kita menamakan bakso Pak Kumis misal gitu ya. Saya nggak tahu di luar sana ada nggak? Ada. Dekat sini ada. Oh, ada gitu ya. Atau bakso Pak Jenggot misal gitu kan. Tidak memikirkan, tetapi akhirnya nama dia menjadi sebuah brand gitu kan. Oh, ternyata bakso Pak Jenggot kan rasanya nih gitu kan. Atau harganya nih, atau pelayanannya tergantung nanti kan dia akan konsumen kan otomatis akan dapat experience ketika dia berinteraksi ya, ketika berkunjung, beli, merasakan, itu akan tercipta apakah dari rasanya, pelayanannya, atau ternyata sih ada di ada mie ayam yang itu ketika ada orang datang gitu kan, monggo gitu. Itu ternancap tuh brandnya itu kan. Contohnya mie ayam monggo. Gitu. Oke, itu pun berarti bisa jadi brand yang tercipta ini pemberian dari si customer sendiri juga. Yes. Jadi berdasarkan experience yang yang didapatkan oleh konsumen kayak gitu. Jadi gini kan, brand itu terbentuk karena sebuah experience gitu kan. Jadi apakah brand, pertanyaannya adalah dikonsep atau tidak dikonsep gitu kan. Kalau tidak dikonsep berarti tidak dikelola gitu kan. Berarti akan tercipta dari experience pelanggan. Meskipun yang dikonsep juga tercipta oleh experience, tapi kan dirancang nih, diarahkan gitu kan. Dan biasanya kalau yang dirancang ini dicoba dari manajemennya untuk
nyekokin gitu ya. Nyekokin ke konsumen ini nih, kalau ini ingatnya ini, kalau ini. Kalau yang terkonsep adalah kan gini, kita kan sudah nyusun dulu nih Ya. blueprintnya gitu kan, oh brand yang mau kita buat bagaimana gitu. Mm-mm. Jadi di dalam tim kan sudah dirumuskan bagaimana memasukkan brand kita masuk di dalam ruang ingatannya konsumen gitu. Berbagai cara kan dilakukan, baik itu cara mengkomunikasikannya, mendeliverinya, bagaimana target marketnya, kemasannya, logonya, jinglenya, tagline-nya dan sebagainya, itu kan dirancang sedemikian rupa Ya. agar brand itu masuk di ruang ingatan konsumen dan konsumen menjadi pelanggan loyal kita. Ya. Dan ini yang memang apa istilahnya, yang bagaimana si konsumen menjadi pelanggan loyal, ini dia ya. Ini yang menjadi PR. Karena sekarang ini bertahan di era sekarang ini luar biasa tidak gampang gitu ya. Mungkin 1-2 bulan, 3 bulan lah sebuah produk baru misalnya ini akan sangat ramai gitu. Jadi gini. Tapi kalau udah lewat kayak gitu kadang-kadang ya gitu deh. Jadi gini, salah satu fungsi kenapa kita harus membangun brand adalah pelanggan itu akan loyal meskipun ada kompetitor. Contoh nih, ketika ada sebuah produk, kemudian apakah dari sisi harga, desain dan sebagainya, bisa jadi pelanggan utama kita yang sudah loyal selama ini dengan kita, mereka hanya penasaran dan coba-coba. Ketika sudah merasakan, gini ya, sudah balik lagi ke kita karena mereka sudah setia dengan kita gitu kan. Atau mereka sih tidak tergoyah sama sekali, paling dan sebagainya. Jadi istilahnya memang itu berlaku di mana aja, Mas. Kalau di Solo kan memang gitu. Kalau orang Solo ada resto baru, rame-rame yuk berbondong-bondong dulu gitu. Selfie dulu setelah itu. Hanya untuk mendapatkan selfie. Nah, itu kan kalau di Solo pakai begitu. Nah, itu apa juga terjadi di kota-kota lain? Nanti dulu dijawabnya ya. Kita akan jeda dulu. Dan untuk Anda pendengar, ini menarik sekali untuk Anda pelaku bisnis UMKM ataupun Brand Talk 103, brand adalah persepsi. Masih ada Mas Aris, dan tadi sebelum jeda tepat mau dijawab ya, terkait dengan kalau di Solo tuh biasanya nih opor belara kalau orang bilang. Kalau pas lagi 1 bulan, 2 bulan maksimal lah, 6 bulan ini biasanya orang-orang masih sangat antusias untuk datang. Tapi begitu selesai dari itu bleret gitu, akhirnya menghilang, celing gitu dari peredaran. Nah ini hanya terjadi di Solo atau terjadi juga di kota-kota lain? Jadi gini, ini terkait dengan perilaku konsumen gitu kan ya. Jadi rumusnya nih, rumus untuk kuliner, ini terkait dengan kuliner, rumusnya 3 bulan. Di 3 bulan pertama itu adalah orang penasaran, orang coba-coba, orang pengen tahu, orang pengen selfie dan sebagainya. Itu pada umumnya kayak gitu di berbagai tempat. Nah, yang jadi PR, yang jadi pertanyaan dari ketika bisnis adalah usia itu sudah melewati 3 bulan. Orang yang tadi penasaran kan gini, kita kan membangun bisnis nih, brand gitu ya, agar brand kita dikenal. Oke, dikenal. Bagaimana orang mengenal dan kemudian datang. Selama 3 bulan ini ada orang coba-coba. Akhirnya kan dia mendapatkan experience terkait dari produk dari brand tersebut nih. Nah, setelah 3 bulan ada nggak yang dia balik lagi? Repeat order nggak gitu? Iya, repeat order atau tidak gitu kan. Ternyata yang repeat order 30% atau 50% atau 60% dan sebagainya. Jadi kalau ternyata kok kita nggak diterima nih. Ternyata yang repeat order setelah 3 bulan cuma 10%. Nah, ini kan pertanyaannya. Berarti kita memang juga harus punya target, misalkan ini bisa diterima kalau paling tidak 30% dari target yang dilempar gitu ya. Jadi kan kita harus punya data nih sebenarnya. Ketika kita UKM sebenarnya kan kelemahannya karena kan tidak punya data gitu. Betul. Jangankan data, catatan pengeluaran pun juga kadang-kadang entahlah. Semuanya kan di asumsi di otak gitu kan dan sebagainya. Nah, ketika kita punya data selama 3 bulan ini, pelanggan kita dari ini dan sebagainya. Berapa sih yang repeat order gitu kan? Ketika ternyata banyak nih yang repeat order, berarti produk dari brand kita diterima nih gitu kan. Tinggal kita tancap gas nih, apa sih sisi-sisi apa yang harus kita lakukan. Dalam membangun bisnis kan banyak, ada marketing, selling, kemudian sumber daya, keuangan dan sebagainya, selling, marketing, branding dan sebagainya gitu kan. Nah, sisi-sisi apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah melewati fase ketika orang penasaran, ketika orang sudah punya experience terhadap brand kita gitu. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman.
Nah, dalam membangun sebuah brand untuk menuju ke mendapatkan persepsi orang, ini kan memang butuh waktu yang lama gitu. Bahkan seperti yang saya tanyakan tadi, Mas, kadang-kadang untuk memulai bisnis kita ini cuma istilahnya banyak lah sekarang ini orang yang membuka bisnis tuh iseng gitu, iseng. Aduh, saya nggak ada kerjaan sih, ini coba-coba deh, ini dulu, iseng dulu gitu. Tapi dia tidak memprediksi siapa tahu, karena banyak juga yang awalnya bisnisnya ini iseng, ternyata boom gitu. Ternyata belum disiapkan brandnya, kemudian sangat minimalis untuk yang harus dipertimbangkan. Nah, ini kan berarti kan memang idealnya sih harus disiapin dong merek, logo dan sebagainya. Tapi yang terjadi adalah itu tadi, kalau cuma coba-coba tapi timingnya pas, kemudian boom. Nah, ini apa yang harus dilakukan segera untuk si pelaku usaha ini supaya ini momen ini nggak akan balik lagi nih? Iya, rezeki itu ya. Iya benar, karena itu kan nasib tuh ya. Ya, namanya istilahnya kayak timing yang pas ini kan nggak bisa orang. Momentum bahasanya. Momentum, gitu ya benar. Momentum ini kan nggak bisa kita bikin pribadi, Mas. Iya, jadi gini. Ini terkait dengan kecepatan mendapatkan momentum gitu ya. Jadi gini, kan ada yang memulai bisnis itu karena tadi iseng ya, kecelakaan, justru malah kecebur gitu kan. Justru itu menjadi pintu rezeki mereka gitu kan, dan itu sukses di sana. Tetapi ada yang iseng ternyata nggak berhasil juga ada gitu kan. Ada yang merencanakan dan berhasil, ada yang merencanakan tetapi nggak berhasil juga ada. Semua kan berangkatnya masing-masing nih, beda-beda. Tidak bisa dipukul rata, kasus per kasusnya beda-beda gitu ya. Nah, bagi para pemilik yang awalnya iseng kemudian ternyata kok sukses, berhasil, maka harus dibenahi tuh gitu kan. Dari banyak sisi kan gini, ketika kita melihat satu usaha gitu kan, bisnis dan sebagainya, setiap masing-masing bisnisnya itu punya problem masing-masing. Bahasa kita sih namanya brand audit gitu ya. Jadi dari sisi apa yang harus dibenahi kan masing-masing ini kan kita nggak tahu nih kalau kita nggak melihat langsung kondisinya, apakah sisi keuangan, apakah sisi manajemennya. Keuangan contohnya gini nih, ternyata kita sukses selama ini, ternyata kita meledak di mana, boom dan sebagainya, tapi kok kalau kita duitnya nanti gitu, uangnya di mana gitu, berarti kan ada masalah nih, ada bocor di mana. Nah, ini kan harus didandani kayak gitu. Atau ternyata ada masalah di sisi SDM, kok kita sudah usaha kita booming di mana-mana, punya cabang, punya dan sebagainya, banyak dikenal dengan, kok karyawan kita gonta-ganti ya, kenapa nggak betasin? Berarti ini kan ada masalah nih dengan SDM dan sebagainya. Jadi kan tergantung kondisi masing-masing bisnis tersebut, di sisi apa yang harus diperbaiki. Iya, tidak bisa dipukul rata masing-masing. Karena itu, jadi gini, bahasanya kita sebagai pelaku bisnis bisa jadi kita mungkin tidak melihat nih. Nah, salah satu fungsi mentor dan coach adalah kayak pemain bola kayak gitu loh. Kita sebagai ketika kita bermain di dalam, mungkin sudut pandang kita kan beda. Benar. Tidak sejauh yang ada di luar. Si coach dari sepak bola. Kalau di luar kan dia bisa melihat sisi mana yang bisa diserang, sisi mana yang harus bertahan, sisi mana harus ngoper bola gitu kan. Nah, salah satu fungsi teman-teman punya guru, mentor, coach, bisnis pribadi itu adalah teman-teman bisa melihat secara objektif ya kekurangannya apa. Bagi teman-teman yang tadi iseng dan berhasil, segera belajar dan temukan mentor atau guru bisnis secara personal. Ikut komunitas. Jadi temukan guru, kemudian ikut komunitas yang itu akan support terhadap bisnis kita. Nah, ini yang PR-nya adalah menemukan komunitas yang pas. Yes. Karena sekarang ini cukup banyak juga komunitas-komunitas yang ada, tapi hanya ya ubiang-ubiung gitu. Sekarang aja. gini ya, eranya kan berbeda dengan dulu. Jadi gini, kalau dulu teman-teman kan berdarah-darah sendiri nih kalau mau mulai bisnis. Sekarang kan banyak komunitas-komunitas bisnis. Orang yang lahir sekarang lebih beruntung ini. Betul. Semuanya kayak gampang gitu ya. Semua serba akses cepat, gampang. Ada internet dan sebagainya. Dulu nggak ada nih namanya pelatihan bisnis, coaching, bisnis, mentoring, bisnis dan sebagainya. Dulu itu harus jalan sendiri gini, cari ilmu sendiri, nabrak sana, nabrak sini, berdarah-darah. Sekarang kita ikut komunitas, gabung di sana, diajari ada BMC, bisnis model canvas, ada materi apa dan sebagainya. Itu mungkin
bisa kita dapatkan di komunitas gitu kan. Kalau dulu wah luar biasa susahnya, harus berjuang kayak gitu. Oke, jadi berbahagialah untuk Anda pendengar yang sudah berada di saat ini. Tapi bagaimana caranya untuk memilih sebuah komunitas yang menunjang buat apa istilahnya bisnis kita? Karena sekarang ini cukup banyak, tapi isinya bisa jadi nggak apa-apa ikut komunitas apa aja deh, pokoknya banyak link gitu. Tapi mungkin banyak teman aja, tapi tidak apa istilahnya linknya memang berjaringan tapi banyak, tapi so far masih cuma tambah kenalan aja belum. Nah, ini seefektif apa sih sebenarnya kalau dalam sisi fungsi komunitas ini? Jadi gini, ketika kita ikut komunitas, satu, kita kan bisa berjejaring nih ya, bisa mendapatkan jaringan yang luas. Kita dapat ilmu, kita dapat koneksi dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita berkomunitas. Nah, dari sekian komunitas, ketika kita masuk di A, B, C, dan D, teman-teman, kan awalnya coba-coba nih ikut A, B, C, dan E. Maka teman-teman harus menentukan skala prioritas. Skala prioritasnya yang lebih aktif, kita lebih yang mana nih? Karena kita sudah merasakan nih komunitas A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Ternyata kok yang cocok yang F nih. Karena di sana ada pelatihan, ada mentoring, ada coaching, dan macam-macam. Kemudian ada pameran, kemudian sebagainya, tidak hanya sekedar ya geruduk-geruduk sana sini dan sebagainya tanpa ada sesuatu. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Ya. Dan tentunya ini pun juga pada saat berada di sebuah komunitas, maksimalkan aja ya, keruk aja terus ilmu-ilmu yang ada di sana gitu ya. Ya kita sedot tuh ilmunya, tapi kita juga harus berbagi juga gitu. Iya, itu adalah hukum di komunitas. Gitu. Jangan minta mulu, tapi kadang-kadang ngasih juga. Iya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin sekarang ini juga, aduh saya kok kayaknya kerja sendiri, mungkin sudah kepedean aja misalnya nih. Misalnya sekarang kan banyak franchise nih yang sudah terkenal. Dia mungkin lebih kayak agak lebih pede daripada yang brandnya belum terkenal gitu. Loh, saya ini punya brand yang cukup ini kok, saya franchise dengan ini kok. Nah, kemudian dia melupakan yang namanya mungkin sudah sangat percaya dengan brand, tapi melupakan promosi, melupakan istilahnya publikasi yang secara terus menerus. Nah, ini gimana kalau seefektif apa sih, sekuat apa sih kalau kita ngambil franchise gitu? Jadi gini, saya termasuk yang punya akun yang infofranchise.id nih. Pertumbuhan follower hampir ya sekarang luar biasa nih setiap harinya. Jadi terkait dengan infofranchise.id kalau teman-teman mau lihat IG-nya. Jadi gini, membangun sebuah brand adalah sebuah proses perjalanan panjang yang harus diulang-ulang nih. Jadi circle-nya adalah fondasi, komunikasi, kemudian evaluasi nih. Yang paling bahaya adalah ketika kita sudah merasa puas nih gitu kan dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Kan kompetitor selalu bertumbuh, selalu melihat kita, selalu ngintip kita nih. Kita ini kan diintip kompetitor. Sebenarnya apa yang dilakukan, dan kita pun kan ngintip juga sama kompetitor, saling ngintip nih gitu kan. Saling ngintip-ngintip, bisa jatuh cinta dari saling gitu. Jatuh cinta maksudnya kolaborasi gitu kan. Sekarang kan zamannya kolaborasi juga. Nah, ketika teman-teman merasa cukup puas, ini kan dalam tanda petik ini berbahaya nih gitu kan. Karena pertama kompetitor ngintip kita, yang kedua adalah sekarang itu pertumbuhan wirausaha di Indonesia itu luar biasa. Wow gitu kan. Wow. Kemarin aja waktu ada bantuan UMKM ini ada berapa belas ribu gitu. Itu Solo aja. Solo. Saya di Sukoharjo juga gitu. Yang datanya sekian ribu jadi belasan ribu gitu. Banyak yang siluman juga. Yang abal-abal juga. Ya, benar. Jadi tapi yang gini, iklimnya sebelum iklimnya di Indonesia sudah berubah nih gitu ya. Generasi muda sekarang itu kalau dulu kan impian salah satu profesi impian yang paling diidamkan kan PNS nih. Sekarang kan mindsetnya sudah mulai berubah nih anak muda sekarang. Sekarang banyak sekali anak muda yang mereka menekuni bisnis dan ingin jadi pembisnis. Karena melihat kesuksesan seorang pembisnis. Beda sekali, jauh sekarang. Jadi level-level di bawah saya itu sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah melakukan bisnis kayak gitu. Bukan mau kerja di mana tapi mau ngapain gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kan
ditunjang dengan banyak hal ya, Benar. akses informasi yang cepat, komunitas yang terbuka dan sebagainya. Akhirnya anak-anak muda sekarang sudah mulai berbisnis. Anak SMA gitu aja mereka sudah bisnis sekarang. Bener, belum lagi cuma dengan medsos ada duitnya loh gitu. Ya. Dengan ini apa loh, ada Iya. freelance loh, Iya. ngisi apa Kak dan Iya, sebagainya. banyak sekali. Mereka bisa jadi reseller, dropshipper kayak gitu. Itu kan memudahkan juga ya. Dulu mungkin kita nggak kenal namanya istilah reseller, dropshipper. Reseller mungkin sudah iya, tapi dropshipper dengan ada internet sekarang kan ada. Kita tidak harus punya produk, kita tidak harus punya barang. Cukup kita jadi dropshipper, makelar lah bahasanya kalau dulu itu ya. Nah, kamu kerjaan apa maklaran ya? Kalau sekarang dropshipper, Iya. lebih mentereng ya. Oke. Nah ini ada Pak Priyanto Sasongko gini. Selamat sore Mas Aris dan juga Mbak Nur. Kalau bisnis tanaman hias yang saat ini lagi tren di kalangan masyarakat, ini awalnya dari hobi, terus berlanjut jadi bisnis sampingan yang menjanjikan. Nah, apa yang harus dilakukan nih supaya tanaman hias ini bisa laku meskipun kita sudah promokan ke medsos? Apakah juga harus banyak kenal dengan komunitas tanaman hias? Jadi gini, ini momentum nih, kalau ini dapat momentum nih. Ini momentumnya sekarang Ya, gitu ya. Apa namanya, tanaman hias, sepeda itu momentumnya, frozen food itu Dulu luar biasa. gitu ya. Jadi gini, pertama yang perlu saya sampaikan adalah teman-teman hati-hati yang bermain di tanaman hias karena ada peak seasonnya gitu ya. Jadi kapan itu naik tajam drastis dan kapan akan turun. Ketika turun teman-teman harus segera nih ngambil personeling yang berbeda nih. Segera stoknya harus segera dihabisin gitu atau dikurangi jauh gitu. Karena apa? Itu akan segera turun drastis. Kayak dulu mungkin teman-teman pernah mendengar gelombang cinta dan sebagainya, sudah habis kan waktu itu. Setelah naik tajam kemudian turunnya tajam sekali. Nah, teman-teman harus perhatikan itu. Jadi siap-siap kapan nih harus mulai injak rem. Jangan kulaan terus nih gitu kan, tanaman hias terus itu. Kita numpuk kemudian ternyata turun. Dan pastikan dulu kita bisa bercocok tanam gitu ya. Jangan sampai tangannya panas nih. Nanam apa-apa kulaan aja tapi terus mati, gak bisa ngerawatnya. Nah, yang kedua adalah ini yang teman-teman perhatikan, siapa sih yang suka tanaman hias? Nah, satu, teman-teman masuk pertama ketika ingin masuk komunitas adalah komunitas sesama bahasanya bukan produsen ya, bahasanya teman-teman pemilik penjual tanaman hias nih, dalam rangka nanti dapat informasi terkait dengan perawatan atau akses informasi dan sebagainya. Yang kedua, ini yang penting nih, teman-teman harus masuk komunitas di mana orang itu menyukai tanaman. Dimanapun ya. Ya. Jadi gini, sekarang kan di Facebook kan banyak komunitas tuh. Ada grup-grup nih, ada komunitas pecinta anggrek semisal gitu kan. Di sana kan ada orang, ada pembeli, ada penjual, ada penikmat dan sebagainya. Nah, di sana menjadi sarana kita untuk mempromosikan, mengiklankan dari tanaman kita. Nah, ketika kita sudah paham bahwa kita adalah penjual tanaman hias gitu, maka ya masuk yang kira-kira sesuai dengan target market kita. Jangan masuk grup komunitas sepeda motor gitu. Kemudian kita ngiklanin nih. Nah, itu juga istilahnya pemilihan komoditasnya, meskipun misalkan tanaman tapi harus tahu juga jeli juga terkait dengan segmentasinya ya. Iya, betul. Kalau ibu-ibu yang sosialita ini mungkin bawa yang 100 ribuan ke atas atau yang jutaan gitu ya. Betul. Tapi untuk yang mungkin yang arisan-arisan atau hore-hore mungkin yang di bawah 50.000 misalnya. Ini pun juga harus ini ya. Oke. Dan tentunya untuk Anda pendengar, kalau Anda juga punya produk ataupun istilahnya usaha yang Anda juga ingin, ini kok kayaknya momentum ini harus segera disikapi dengan baik. Nah, ini kalau tadi Pak Priyanto Sasongko ini berarti kalau misalkan harus kenal dengan komunitas tanaman hias pun juga istilahnya untuk apa dulu nih? Iya, betul. Dalam rangka berjejaring, dalam rangka mau informasi, jualan atau mau tuker-tukeran komunitas. Iya. Kan bisa saling support tuh. Jadi ada dua komunitas yang harus menjadi perhatian. Satu sesama penjual tanaman hias, yang kedua adalah komunitas para penyuka tanaman. Contoh nih, sekarang kan ada grup-grup contohnya gini, Solo berkebun contoh kayak itu. Kemudian Indonesia berkebun. Atau mungkin vendor-vendor gardening yang ada di kantor. Iya. Itu pun juga bisa masuk ya. Iya, kayak gedung-gedung pertemuan pun juga bisa digarap. Betul. Nah, jadi gini. Saya jadi ingat ada yang namanya
daya ungkit nih. Hmm. Contohnya gini nih. Sebenarnya yang membuat kita, mungkin Pak Priyo tadi ini gini. Jadi gini. Kalau kita jual tanaman atau jual apapun gitu ya, selama ini kan kita jualannya ke langsung end user nih, belinya 1, 2 tanaman dan sebagainya. Nah, di sini ada di tengah-tengah ini ada penjual, kemudian ada daya ungkit, ada pembeli nih. Nah, kira-kira selama ini yang kita beli 1, 2, 1, 2. Nah, bagaimana kita menemukan seseorang yang membuat sekali beli itu bisa ribuan? Nah, ini PR kita sebenarnya. Contohnya gini. Kira-kira kalau tanaman hias itu daya ungkitnya siapa? Developer bisa. Contohnya siapa sih? Ternyata DBU nih. Daya ungkitnya. Dekati DBU, proyek bikin tanam itu kan bisa ribuan tuh. Benar. Jadi kalau Solo Raya DBU-nya ada berapa? Kok DBU ya? Dinas Taman Kota gitu ya, semisal. Di sana kan ada proyek-proyek, ada tender-tender ketika mereka harus pengadaan taman nih, kerawatan dan sekali pesan bisa ratusan. Bukan daripada ya, mungkin yang kita mungkin dapat penjualan 1, 2, 5, 10 dan sebagainya. Tapi sekali kita dapat order dari Dinas Taman Kota bisa ribuan tuh. Nah, makanya kita harus berpikir daya ungkit kita siapa yang bisa melakukan pembelian dalam skala besar. Kalau tanaman Dinas Taman Kota atau tadi developer atau apa. Nah, itu harus kita cari nih. Kalau saya juga pernah ada beberapa instansi yang istilahnya untuk pengadaan tanaman hiasnya itu bukan dibeli tapi kayak disewakan gitu. Betul. Ini pun juga sebenarnya jadi istilahnya salah satu kesempatan juga ya untuk penyuka tanaman hias ya. Iya, betul. Tapi kan kita harus jelas dulu kita bermain di mana dulu. Kategori-kategori di tanaman hias kan masih kita iris lagi ya. Yang mau bermain tadi tanaman hias atau tanaman hias yang outdoor tadi atau yang bagaimana. Nah, kita iris tuh sebenarnya kita mau main di mana. Mau macam-macamnya kan juga banyak ya. Banyak tuh. Ada yang bunga, ada yang sekarang cuma daun aja, ada yang anggrek, ada yang kaktus. Iya, macam-macam dan sebagainya. Jadi atau kita mau main di anggrek nih gitu. Misal anggrek kan bisa kita jual beli anggrek atau bisa menyewakan anggrek karena di sekarang kan banyak ya tren-tren kantor yang mereka tidak mau merawat dalam artian tidak mau membeli nih, cukup mereka sewa saja. Sekarang kan banyak sekali gitu. Mobil aja sewa kantor sekarang gitu kan. Istilahnya mereka nggak mau ngurusin operasional untuk maintenance-nya. Biar ada orang yang yang lebih expert. Nah, ini kalau Pak Priyanto tadi masuk ke komunitas nih untuk sharing, tukar ilmu supaya bisa tumbuh baik dan cek harga pasar nih Mbak. Sekalian kalau ada beli bibit yang murah. Selain itu bisa saling bantu kalau ada pesan tanaman yang sejenis atau diminati. Ini saya bisa bantu kalau ada stok. Jadi itu salah satu fungsinya ketika kita masuk komunitas itu bisa cek harga, bisa saling support. Contoh ini, ketika saya dapat tanaman nih